ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Oh, ku diangkat dan Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Shalom.
Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Roh-Nya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Lindungilah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Tuntunlah kami bila kami tersesat. Pimpinlah kami sampai akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku.
kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan, Tuhankulah gembalaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran,
maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa kami. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 12 sampai 22. 1 Korintus pasal 11 ayat 12 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikianlah firman Tuhan
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan ucapan syukur, dilanjutkan dengan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Ya Ezumangi. Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini.
Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dalam penuh kerendahan hati dan dengan sukacita. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hati dan pikiran yang tenang, serta waktu yang baik, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang mau mengganggu pikiran kami, dalam nama Yesus kami tolak, sehingga kami merasakan sukacita hanya daripada Allah. Hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu, urapi ya Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat, agar apa yang Dia sampaikan benar-benar berasal dari Engkau dan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini dikutip dari Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami menyapa dengan mengucapkan Shalom. Kami yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Walaupun kita merindukan persekutuan melalui ibadah di gereja, namun karena virus corona masih tinggi penyebarannya di kota Gunung Stoli, sehingga dengan berat hati terpaksa ibadah masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Namun saudara-saudara, kita percaya bahwa melalui ibadah di rumah, sukacita tetap kita rasakan, karena Tuhan Yesus
tetap setia menyertai dan menolong kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Tidak dapat hidup dengan sendirinya. Ia membutuhkan seorang yang lain dalam persekutuan. Dia membutuhkan penolong, membutuhkan orang lain yang dapat bersama-sama dengan dia. Artinya bahwa bila seorang diri saja, dia merasakan kehampaan, kesunyian, merasakan kesepian, tidak merasakan sukacita. Sepertinya ada yang tidak sempurna dalam hidupnya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ada beberapa hal yang kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, Allah memberi tugas kepada manusia, yaitu Adam. Kita melihat pada ayat 19 sampai 20. Setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah memberi mandat atau tanggung jawab kepada manusia itu untuk memberi nama seluruh ternak, binatang di hutan, dan burung-burung di udara. Pertanyaan adalah, mengapa manusia yang baru diciptakan oleh Allah langsung diberi wewenang atau tugas untuk memberi nama-nama seluruh ternak, binatang di hutan, dan burung-burung di udara, dan ikan di laut? Kejadian 1 ayat 28. Bapak, Ibu, saudara-saudara, supaya kita mengetahui, ini memiliki makna yang amat dalam, yaitu bahwa seluruh ciptaan Allah di bumi berada di bawah kuasa dan tanggung jawab manusia, yang dimulai dengan memberi nama, lalu mengurus, mengusahakan, dan memeliharanya dengan baik. Itulah makna mengapa manusia itu yang memberi nama-nama makhluk ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tanggung jawab yang mulia itu yang diberikan Allah kepada manusia harus dia lakukan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Allah, yaitu memelihara, dalam arti tidak merusak alam semesta ciptaan Tuhan, tidak menyakiti, tidak menelantarkan, tidak memunahkan, supaya tetap baik adanya. Kemudian Bapak Ibu, mengusahakan, misalnya tanah harus diolah dengan baik supaya tetap subur dan menghasilkan untuk kebutuhan manusia, lalu dirawat dengan baik supaya menghasilkan banyak buahnya. Pohon yang sudah ditebang ditanam kembali agar tanah itu tetap terpelihara dengan baik dan ekosistem alam tetap terjaga, supaya mata rantai kehidupan generasi berikutnya tetap terpelihara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian bagaimana ternak, hewan di hutan, burung-burung di udara, ikan-ikan di sungai atau di laut dijaga dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ya, beda kebutuhan dengan keinginan, dan dipelihara dengan baik. Kalau kita melihat saat ini, banyak hewan, banyak burung-burung yang sudah punah akibat ulah manusia. Ikan di sungai saat ini jarang ada. Mengapa ini terjadi, saudara-saudara? Karena mandat yang diberikan Allah kepada manusia itu sudah disalahgunakan oleh manusia itu sendiri.
Dia mengeruk keuntungan sampai merusak tatanan kehidupan yang ada di dalamnya. Perilaku seperti ini merupakan pelanggaran kehendak Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita melihat ayat 18. Allah menciptakan perempuan. Pada saat manusia atau Adam memberi nama-nama segala binatang yang merayap di bumi, burung-burung di udara, dan ikan di laut, dia menata layan mereka supaya memiliki kehidupan yang teratur dengan cara mengelompokkan sesuai jenisnya. Lalu dia melihat semua yang ada, tidak ada yang sepadan dengan dia. Dia merasa terasing dari ciptaan itu. Dia merasakan sendirian, kesepian, sunyilah hatinya. Dia merindukan teman, sahabat, penolong yang sepadan dengan dia. Dia merasakan bahwa tanggung jawab yang diberikan Allah kepadanya terlalu berat dan terlalu sulit dilakukan seorang diri saja untuk memelihara, untuk mengusahakan dunia ciptaan Allah. Tidak mampu dia sendiri. Tidak mampu bila tidak ada penolong baginya. Lalu bagaimana Allah menanggapi keluh kesah manusia itu? Itulah yang diungkapkan dalam ayat berikut. Itu ayat 21 sampai 25. Allah adalah Allah yang maha kuasa, Bapak Ibu. Dia maha tahu. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia itu. Mengetahui apa kesulitannya, mengetahui apa keinginannya. Di sini kita melihat Allah tidak meminta pendapat manusia itu saat Allah menciptakan perempuan. Dia tidak meminta bagaimana sosok yang diinginkan manusia itu sebagai pendampingnya, sebagai penolongnya. Itu adalah merupakan otoritas Allah. Apa yang diberikan Allah tidak dapat ditolak oleh manusia, karena Allah tahu apa yang cocok, apa yang sepadan dengan dia. Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan pada saat itulah Allah menciptakan perempuan itu, yaitu Hawa, yang sepadan dengan Adam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak mengambil bahan lain untuk menciptakan seorang perempuan, tetapi dari bagian tubuh laki-laki itu, yaitu tulang rusuk. Di sini kita melihat makna teologis tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Perempuan berasal dari laki-laki, sehingga kembali kepada laki-laki karena mereka satu adanya. Mereka satu adanya. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan tidak dapat dipisahkan, sebab mereka satu adanya. Di sini kita melihat bahwa sangat tidak masuk akal kalau ada laki-laki bersatu dengan laki-laki atau perempuan bersatu dengan perempuan. Saat ini ada istilahnya yang disebut dengan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Sangat-sangat bertentangan dengan firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui dan kita harus hati-hati memahaminya, bahwa jangan hanya mempertimbangkan hak asasi manusia lalu melegalkan perilaku yang menjijikan itu, yang sangat bertentangan dengan firman Allah. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, warga jemaat kita, jangan terpengaruh
dengan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita harus menguduskan diri kita sendiri. Sebab firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan adalah, bagaimana reaksi laki-laki menyambut perempuan yang dibawa oleh Allah kepadanya? Sebuah pernyataan yang mengejutkan yang dikatakan oleh laki-laki itu adalah Adam. Apa katanya? Apa pernyataannya? Inilah tulang dari tulangku dan inilah daging dari dagingku. Hal ini menyatakan bahwa hubungan manusia yang paling akrab, yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada derajat kemanusiaan yang sama. Sebab perempuan yang disediakan Allah itu serasi sekali dengan apa yang diharapkan oleh laki-laki itu. Sangat cocok di hatinya, dia melihat setara dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, laki-laki itu baru merasakan rupanya kesempurnaan hidupnya, merasa bahagia, merasa ada sukacita yang luar biasa setelah perempuan yang diberikan Allah ada di sisinya. Setelah perempuan itu ada di sisinya, suara hatinya mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau memberi pendamping hidup kepadaku, seorang perempuan yang serasi, berpenampilan menarik dan cantik rupanya. Dan Adam mengenal dengan sempurna bahwa perempuan itu berasal dari dirinya sendiri. Ini yang penting. Laki-laki itu mengenal secara sempurna bahwa perempuan itu berasal dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, satu pesan bagi kita bahwa istri atau suami kita atau pasangan kita yang kita miliki adalah berasal dari Allah dan merupakan bagian dari diri kita sendiri. Untuk itulah tidak boleh ada pertentangan antara suami dan istri, apalagi bermusuhan, apalagi bercerai. Itu sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Allah di dalam diri kita sendiri. Dan itu merupakan pelanggaran perintah Allah. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada permusuhan di antara suami dan istri, tidak ada perceraian. Karena kita adalah benar-benar memahami makna antara suami dan istri adalah yang dipersatukan oleh Allah. Lalu satu pendapat yang mengejutkan juga Bapak, Ibu, saudara-saudara adalah seorang Matthew Henry yang mengatakan, perempuan tidak dibuat dari kepala laki-laki supaya jangan mengepalanya. Tidak dibuat dari kakinya supaya jangan diinjak-injak olehnya, melainkan dibuat dari sisinya supaya sederajat dengan dia. Supaya sederajat dengan dia. Di bawah lengannya supaya terlindungi dan dekat hatinya untuk dicintai. Untuk dicintai. Oleh sebab itu, manusia dikatakan sempurna bila terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan itulah inti dari teologi yang mengatakan tidak baik kalau seorang diri, aku akan menciptakan perempuan yang sepadan dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tema firman Tuhan pada saat ini adalah setara di hadapan Allah. Ini merupakan sebuah pilihan kata yang mudah dikatakan tapi sulit diterapkan. Bukankah seseorang itu memiliki naluri selalu yang diutamakan?
namun setara seumpama berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Setara di hadapan Allah merujuk hubungan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka sama-sama ciptaan Allah. Mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, saling melengkapi kekurangan sesamanya, saling menerima dan saling mengasihi, saling bekerja sama dalam menjalankan tugas yang diberikan Allah kepada mereka untuk menjalani hidup di dunia ini, sehingga kehidupan berkeluarga menjadi sukacita dan menjadi kemuliaan nama Tuhan, pemilik kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bila kita melihat dari sisi budaya kita, apakah kesetaraan laki-laki dan perempuan setara, kesetaraan suami dan istri sesuai dengan firman Allah? Mari kita melihat dari keluarga. Sering orang tua lebih menyayangi anak laki-laki daripada anak perempuannya, lebih merindukan kelahiran anak laki-laki dari anak perempuan. Amai dola imane ono matua, ono fangali bersisi, ono fangali bu ukawono. Ini adalah sebuah realitas kehidupan yang sering kita temui di tengah-tengah masyarakat Ononiha yang menganggap bahwa perempuan di bawah derajat laki-laki. Dulu orang tua memilah anak laki-laki lebih diutamakan sekolah, walaupun sekarang sudah mulai terkikis pemikiran itu, saudara-saudara. Dalam pembagian harta warisan misalnya, hanya anak laki-laki yang berhak, anak perempuan tidak mendapat dengan alasan dia mendapat pada harta suaminya. Persoalannya adalah bagaimana bila dia tidak berkeluar sampai dia tua? Dari mana kebutuhannya? Apa yang terjadi? Dia tinggal menumpang kepada saudara yang menerimanya. Bila tidak, dia tinggal sebatang kara dengan kehidupan yang menyedihkan. Hal-hal ini yang membuat kesetaraan itu semakin sulit diwujudkan. Yang kedua, ditinjau dari hubungan suami istri. Sering suami memperlakukan istri sesuka hatinya, bekerja mengurus keluarga, mengurus anak, memasak, menghidangkan semua makanan, dan suami tinggal datang untuk makan. Bahkan sering kita dengar keluhan bahwa suami duduk di warung dan istri banting tulang mencari nafkah. Keadaan ini yang membuat menarik kata setara terus digaungkan agar kesetaraan di hadapan Allah terwujud. Sehingga dalam tatanan kehidupan orang beriman, tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, namun sama di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat hafalan kita 1 Korintus 11 ayat 11. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Mari kita bersama-sama. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pemilik kehidupan kami, kami telah mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Bagaimana kami ciptaan Allah yang ada di dunia ini, Tuhan telah memberikan tugas dan tanggung jawab bagi kami untuk memelihara, untuk mengusahakan agar seluruh ciptaan yang lain dapat terjaga, dapat terurus. Tetapi kadangkala kami ya Tuhan melampaui kewenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami dan ajar kami agar kami mampu dengan baik melakukan tugas-tugas yang telah diberikan Allah bagi kami sebagai umat pilihan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kami roh untuk menuntun kami agar kami beroleh hikmat, sehingga apapun yang kami lakukan di dunia ini ya Tuhan,
benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga bagaimana keluarga-keluarga umat-Mu, kadangkala antara suami dan istri sering terjadi hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, ajar kami agar kami mampu mengasihi, kami mampu menerima antara satu dengan yang lain, sehingga melalui keluarga-keluarga umat-Mu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi, kami telah dengar firman-Mu. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan Allah semesta. Resapkan di hati kami, agar tak terlupa. Berkatilah pada kami, agar kami sejahtera semua. Sucikanlah jiwa kami, padamu berkenan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengakui iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat diundang berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 4 Oktober 2020. 1. Yang meninggal, Otimina Zenrate atau Inasudi Zenrate, lingkungan 43 Faomasi, meninggal pada hari Minggu 27 September 2020, dikebumikan pada hari Selasa 29 September 2020, umur 61 tahun. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. 2. Yang menikah, laki-laki Amran Zebua, lingkungan 80 Hilibadalu, anak keluarga Ama Inagabuyu Zebua. Perempuan Ernawati Menrefa, Jemaat Mision Resor 24 BNKP. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Oktober 2020. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Kami mengundang kita beribadah di rumah masing-masing setiap minggu pada pukul 9 WIB dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pemilik kehidupan kami berterima kasih atas kasih-Mu bagi kami. Sejak kami memulai sampai kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan telah menolong dan memberikan kami waktu yang terindah bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami umat-Mu. Kami tidak pernah khawatir di dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami mendoakan seluruh umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing atau di mana saja. Engkau yang menolong memberkati mereka. Segala pergumulan-pergumulan mereka, pergumulan keluarga, pergumulan dengan anak-anak, pergumulan dengan pekerjaan. Ya Tuhan, Engkau mendengarkan segala seruan-seruan mereka, sehingga mereka merasa tidak sendirian, karena mereka bersama-sama dengan Allah. Allah yang menolong, Allah yang melindungi, Allah yang menuntun kehidupan mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami kemalangan, yang mengalami duka cita, karena Tuhan telah memanggil kembali orang-orang yang mereka kasihi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau yang menghibur, Engkau yang menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami juga mendoakan umat-Mu yang sakit, dimanapun mereka berada, bagi yang ada di rumah sakit, ataupun yang ada di rumah, Engkau yang memberkati dan menyembuhkan segala penyakit mereka. Terlebih pada masa ini ya Tuhan, atas penyebaran COVID-19 yang telah menyebar di seluruh dunia dan telah sampai di Kepulauan Nias ini. Ya Bapa di surga, Engkau adalah benteng kehidupan kami, dan kiranya virus itu tidak berdaya, sehingga kami dapat bekerja dengan tenang, kami dapat melayani dengan tidak khawatir. Kami mohon ya Tuhan, kiranya virus ini cepat berlalu dari bumi Indonesia, terlebih di Kepulauan Nias ini. Saudara-saudara kami, umat-Mu yang telah terkonfirmasi, Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka, berikan imun tubuh yang baik, berikan kesehatan yang baik kepada mereka, agar mereka segera pulih kembali, sehingga mereka tidak merasakan sesuatu apapun di dalam kehidupan
mereka. Kami memohon kepadamu, kiranya para hamba-Mu, Bapak Ibu dokter, para perawat yang sedang berjuang untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkonfirmasi, Engkau juga yang menolong, memberikan kesehatan baik, memberikan imun tubuh yang kuat, sehingga mereka juga dapat tenang untuk melaksanakan, untuk menolong saudara-saudara kami yang telah terkonfirmasi. Begitu juga para hamba-Mu pemerintah, mulai dari pusat, provinsi sampai di tingkat kabupaten dan kota. Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, agar segala apa yang mereka rencanakan untuk melawan virus corona ini dapat berjalan dengan baik. Dan suatu saat kami merasakan bahwa kami Indonesia dan seluruh dunia telah terbebas dari virus yang mematikan itu. Bapa di surga, kami juga mendoakan seluruh keluarga yang mengalami berbagai masalah antara suami dan istri, yang kadangkala tidak seirama di dalam kehidupan berkeluarga, yang kurang harmonis di dalam berkeluarga. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau yang membimbing mereka, sehingga mereka merasakan bahwa campur tangan Tuhan itu yang utama di dalam kehidupan berkeluarga mereka. Kami juga mendoakan agenda nasional yang dilaksanakan di tahun ini, yaitu pemilihan pimpinan daerah, gubernur, dan bupati wali kota di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberikan waktu yang terindah, menjauhkan dari berbagai perbedaan pemahaman, menjauhkan dari berbagai keretakan hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Tetapi biarlah pemilihan kepala daerah di tahun ini benar-benar membawa sukacita bagi seluruh umat-Mu. Dan terpilih juga para pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan. Itu harapan dan doa kami ya Tuhan, sehingga negara kami semakin ada persekutuan yang baik di antara anak bangsa. Kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang merupakan bagian dari berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Jadikan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh para hamba-Mu yang Tuhan pilih dan utus di tengah-tengah dunia ini untuk menyebarkan firman Allah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan, benar-benar membawa damai sejahtera di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah kehidupan kami, hanya kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari di dalam damai sejahtera,
Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita sambut, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan, ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman-Nya Kembri. Shalom. Shalom. Yahobu. Yahobu.